Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri hingga hari ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, usia kita semakin bertambah. Rambut yang mulai memutih, tenaga yang mulai melemah adalah tanda bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Tapi justru inilah saat terbaik untuk memperbanyak bekal. Bekal pulang menuju Allah. Salah satu waktu paling utama untuk menabung pahala adalah setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Karena saat itulah pintu-pintu langit dibuka, malaikat turun membawa doa, dan Allah menjanjikan banyak keutamaan bagi hamba yang mengingatnya di pagi hari. Tahukah sahabat bahwa orang yang menjaga sholat subuh akan dijaga langsung oleh Allah sepanjang hari? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, orang yang menjaga sholat subuh dan asar akan masuk surga tanpa hisab. Dari Abu Musa, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan ashar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor. Ibnu Battal rahimahullah berkata, sholat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua sholat ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Inilah makna firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Setelah kita selesai sholat subuh, jangan buru-buru berdiri atau menghadap aktivitas dunia. Justru saat itulah waktu emas. Gunakan untuk berzikir, memohon ampun, dan membaca doa-doa pendek yang penuh makna. Amalan yang akan kita bahas kali ini, setelah sholat subuh, jangan dulu berdiri dari tempat duduk atau bicara apapun sebelum membaca 4 doa pendek ini, karena bisa menghapus dosa kita sebanyak buih di lautan, mendatangkan penjagaan malaikat sepanjang hari, memberikan kita rezeki sepanjang hidup, dan yang paling dahsyat, Allah jauhkan dari siksa neraka. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat bisa tuliskan hajat, cita-cita, dan doa. Sahabat, di kolom komentar, untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa jadi, bisa kita bayangkan, apabila ada 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Dan untuk yang baru bergabung, silahkan para sahabat untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Serta share video ini, agar pahala jariahnya terus mengalir kepada Anda, karena sudah menyebarkan kebaikan. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Amin. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang ibu tua penjual sayur. Usianya sekitar 70 tahun. Orang-orang memanggilnya Bu Sarminah. Ia hidup sebatang kara, suaminya wafat belasan tahun lalu. Anaknya merantau dan jarang mengabari. Setiap hari, jam 3 pagi, Bu Sarminah sudah bangun. Dia mandi air dingin, lalu mengambil wudhu, menunaikan sholat tahajud, kemudian lanjut sholat subuh di rumahnya yang sangat sederhana. Tapi yang luar biasa adalah kebiasaan Bu Sarminah setelah subuh. Ia duduk di tikar lusuhnya, menghadap jendela kecil yang menghadap ke langit pagi. Di saat orang-orang kembali tidur, Bu Sarminah duduk membaca zikir dan mengulang-ulang 4 doa pendek. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama wa syaghira. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa-doa itu ia baca tanpa melihat buku, sudah menempel di hati. Yang membuat merinding adalah kisah rezekinya. Bu Sarminah hanya menjual sayur hasil kebunnya, tapi hampir tak pernah kehabisan pembeli. Bahkan pernah satu pagi, seorang lelaki asing datang dan memborong semua dagangannya tanpa menawar, lalu memberikan uang 3 kali lipat sambil berkata, "Bu, doakan saya ya, saya lagi banyak masalah." Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang lagi. Ia berkata sambil menangis, "Bu, entah kenapa, setelah ibu doakan saya, masalah saya selesai. Saya bisa bayar utang rumah, usaha saya naik, dan saya bisa kembali ke masjid." Bu Sarminah tersenyum dan berkata, "Bu, saya cuma ibu tua, tak punya apa-apa. Tapi setiap subuh saya minta sama Allah agar anak-anak saya sehat, dan siapapun yang datang ke saya, Allah mudahkan hidupnya." Mungkin itu saja yang Allah dengar. Dari kisah ini kita belajar bahwa doa setelah subuh itu bukan sekadar rutinitas, tapi bisa jadi jalan dibukanya keberkahan, bahkan bagi orang lain. Kita mungkin bukan orang kaya, tapi dengan lisan dan hati yang lembut, Allah bisa kabulkan doa kita dan orang lain ikut mendapat manfaat. Kisah Bu Sarminah mengingatkan kita bahwa umur senjata atau tua bukan akhir segalanya, tapi awal kedekatan dengan Allah. Doa yang sederhana, jika dilantunkan dengan hati yang ikhlas, bisa mengguncang langit. Bukan jumlah harta yang penting, tapi jumlah permohonan kepada Allah lah yang membawa keberkahan. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah. Kebiasaan orang tua kita dahulu, selesai sholat subuh, mereka tak langsung sibuk urusan dunia, tapi mereka diam, mereka zikir, merenung, lalu berdoa. Ternyata Rasulullah juga melakukan itu. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang setelah subuh duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah, duduk sejenak saja, membaca zikir dan doa, bisa bernilai seperti pahala haji dan umrah. Bukan hanya itu, setelah sholat subuh, kita dianjurkan untuk tidak berbicara atau berdiri dari tempat duduk terlebih dahulu sebelum membaca 4 doa pendek ini, karena bisa menghapus dosa kita sebanyak buih di lautan, mendatangkan penjagaan malaikat sepanjang hari, memberikan kita rezeki sepanjang hidup, dan yang paling dahsyat, Allah jauhkan dari siksa neraka. Nah, berikut ini adalah 4 doa pendek, tapi luar biasa faedahnya dan dahsyat pahalanya. Yang pertama,
doa untuk diri dan kedua orang tua. Adapun bunyi doanya sebagai berikut: Allahumma ighfirlah wali walidayya warhamhuma kama rabbayan asaghiira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku saat aku kecil. Doa ini adalah bentuk bakti tertinggi kita. Bahkan setelah mereka wafat, bacalah doa ini setiap habis sholat, khususnya subuh, karena itulah waktu paling lembut untuk mengenang jasa orang tua kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mengalirkan pahala kepada orang tua termasuk amalan yang tidak putus bagi yang sudah meninggal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu doa perlindungan dari api neraka. Adapun doa sebagai berikut: Allahumma ajirna minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca doa ini 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib, maka jika ia wafat pada hari itu atau malam itu, Allah tetapkan ia sebagai orang yang selamat dari siksa api neraka. Bayangkan, hanya 20 detik membacanya, tapi dampaknya menyelamatkan jiwa kita selamanya. Lalu yang ketiga yaitu doa minta surga dan dijauhkan dari neraka. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Adapun bunyi doanya sebagai berikut: Allahumma innun as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku mohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Doa ini sederhana, tapi justru inilah yang paling sering dibaca Rasulullah di antara doa-doanya. Karena siapa yang sungguh-sungguh ingin surga, Allah akan mudahkan jalannya. Lalu yang keempat yaitu doa pembuka rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Adapun doanya yaitu Allahumma innun as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Inilah doa Rasulullah setiap habis sholat subuh. Karena hidup ini butuh 3 hal: ilmu yang menuntun, rezeki yang halal dan cukup, dan amal yang diterima. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, jika dunia tak lagi memberikan banyak pilihan, jangan lupa langit masih terbuka untukmu. Jika harta tak seberapa, waktu tak sepanjang dulu, tenaga tak sekuat muda, maka cukupkan amal dengan keikhlasan, zikir, dan doa yang tulus. Karena umur kita tidak ada jaminan. Mungkin ini subuh terakhir kita. Bacaan ini ringan, tapi pahalanya besar. Jika diamalkan setiap hari, maka Allah akan ampuni dosa, jaga diri sepanjang hari, beri rezeki yang penuh berkah, dan jika tiba ajal, insya Allah husnul khotimah. Maka 4 doa tadi adalah hadiah dari Rasulullah untuk umatnya. Jangan disia-siakan amalan doa setelah sholat subuh tersebut. Sahabat, kita sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu keistiqomahan dalam mengamalkan doa ini, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita meninggalkan dunia ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kecil yang diamalkan bersama bisa menjadi penyelamat besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.